membahas mengenai video konten ya. Pertemuan minggu ke-13 ini ya. Tinggal 2 minggu lagi ya. Habis, kemudian diikuti UAS. Ya. Sebelum ke UAS saya ingatkan Anda agar segera menyelesaikan ya apa itu ya ini menyelesaikan ini Anda terlihat ya ini menyelesaikan ini ya registrasi aktif ini titipan dari bagian keuangan ya agar mahasiswa juga memperhatikan ini ya kalau yang UAS aktif ini udah oke ya. Kemudian yang belum ini yang registrasi aktif silakan diselesaikan ya sebelum UAS nanti supaya tidak tidak bermasalah ketika menyelesaikan UAS nanti ya. Baik, lumayan banyak 27 orang. Jangan lupa hari ini presensi, silakan bagi yang belum presensi ya 13 ini ya. Hari ini kita bahas mengenai video ya. Nah, video pada dasarnya sama seperti kita ini apa namanya ya dimatikan dulu Mas. Bentar ya. Video pada dasarnya sama aja dengan kita menyusun konten ya, jadi konten-konten seperti konten teks ya. Konten teks itu kita akan kalau membuat isi konten ya, isi konten itu tetap menggunakan standar yang pernah saya sampaikan yaitu ada di awal ya susunannya di awal itu ada lead ya, ada lead apa itu lead kepala. Jadi dengan lead kita apa namanya kita ini apa namanya sih lupa. Ya ini. Bentar, saya carikan dari ini. Ya, kelihatan ya. Ya, muncul ya? Oh belum ya? Ya, balik ke materi ini, terlihat ya di layarnya Anda muncul nggak ya? Sudah Pak. Muncul ya. Baik, jenis-jenis copywriting. Nah, copywriting ini kita gunakan untuk video ya, video juga. Jadi video-video yang memang isinya untuk media sosial tuh beragam sekali ya. Kita nggak bisa pukul rata gitu ya, nggak bisa pukul rata.
Kenapa nggak bisa pukul rata? Karena sesuai dengan tujuannya masing-masing. Ada video-video yang memang serius gitu ya. Serius itu gimana sih? Serius itu isinya itu apa namanya? Serius banget kayak kayak Pak Subur gini ngajar gitu serius ya. Serius dan materinya juga serius. Nah, seperti itu memang agak menyebalkan, apa namanya? Menyebalkan. Agak membosankan ya. Sama seperti dulu kita kenal di apa namanya? Di televisi konvensional. Ada masih ingat nonton TVRI ya? Masih ya? Kemudian ada yang ingat nonton ini TPI. Tahu ya? Halo? Mungkin TPI itu adalah zaman Anda ya. Zaman Anda lahir. Jadi isinya memang serius gitu ya, serius dan topiknya memang pendidikan. Nah, pendidikan itu biasanya juga serius banget gitu ya. Tapi apa salahnya kalau hal-hal seperti itu kemudian kita kemas ya, sehingga menarik gitu. Orang gampang sih bilang menarik atau enggak itu orang gampang karena memang sesuai dengan seleranya masing-masing. Nah, kita nggak bisa nuruti selera semua orang ya, selera semua orang. Orang Indonesia terutama ya itu dipengaruhi dengan budaya atau kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat adalah hal-hal yang terkait dengan booming. Dulu ada polisi yang joget-joget di depan kamera HP ya, kemudian jadi viral. Dulu cuma dengan berbekal wajah imut gitu ya, bisa langsung viral gitu ya. Banyak ya, seperti itu kemudian viral kemudian hilang. Viral hilang ya. Kayak seolah-olah ada waktu gitu ya. Waktu antara booming dan tidaknya itu. Biasanya waktunya seminggu gitu ya. Jadi seminggu lambat laun dia akan hilang sendiri gitu ya. Nah, pola-pola seperti ini biasa terjadi di media sosial. Media sosial itu dinamis ya informasinya ya. Dinamis banget gitu ya. Karena dinamis, maka kita juga kadang pingin ngerangkul semuanya. Akhirnya kita nggak spesifik gitu ya, nggak spesifik memilih apa sih yang mau kita berikan kepada klien atau audiens atau calon pelanggan kita. Gitu ya. Jadi kita harus punya tujuan dulu di situ ya. Jadi nggak bisa digeratak semua. Digeratak itu apa ya? Dipukul rata gitu ya. Dipukul rata. Dan sama seperti itu, maka video juga mengikuti itu semua ya. Ada orang itu yang pinginnya selalu berisi tentang lawakan. Lawakan apa? Biasanya kucing ya, kucing lucu atau anjing lucu ya. Itu sering video-videonya juga terkait dengan kucing ya. Bagaimana caranya memelihara kucing, terus kucingnya itu lucu dan sebagainya. Nah, topik-topik terkait kucing mungkin tiap orang beda-beda. Nah, dispesifikasikan jadi orang spesialis gitu ya, spesialis sosial media khusus untuk hewan peliharaan atau pet. Nah, itu juga penting ya, jadi kan fokus gitu ya. Maka calon pelanggan kita, pelanggan siapa? Video kita ya, konten-konten kita adalah orang-orang yang menyukai kucing tadi. Karena tidak semua orang suka loh dengan kucing. Ada yang sangat benci banget gitu ya. Jadi kalau ketemu kucing di tengah jalan, dia akan lindes gitu ya. Saking bencinya gitu ya.
entah itu ibu-ibu, entah itu bapak-bapak, sama aja. Kalau benci sama kucing sudah ya. Ada kucing tengah jalan tuh dilindas sambil matanya itu melihat ke atas gitu ya. Maksudnya gimana? Ya supaya nggak ngeliat kucingnya kelindas gitu. Padahal ya dilindas doang. Ya, ini terjadi ya. Saya lihat betul ini. Ya ampun, kok bisa orang seperti itu ya, saking bencinya gitu ya. Ya, bencinya dengan kucing entah kenapa, mungkin karena dikencingin. Kucing ini kalau nakal, kucing jantan itu kalau nakal ya biasanya kencingnya sembarangan gitu ya. Nah itu yang mungkin orang nggak suka juga. Juga kadang suaranya ngeong-ngeong gitu ya. Nggak, orang nggak suka. Tapi banyak juga orang yang senang gitu ya. Maka kita fokus di materi itu kucing tadi ya. Dan cara-cara kita mempromosikan, nah itu dilihat dengan gaya-gaya copywriting juga penting ini ya. Makanya kita ngerti itu cara copywriting. Jadi kita langsung membuat gaya-gaya yang langsung memasarkan. Biasanya video-video itu ya direct respon ini ya. Biasanya langsung menanggapi apa yang diminta oleh pelanggan, kemudian kita buatkan video-video yang memang menarik untuk pelanggan. Biasanya videonya enggak apa ya namanya, enggak monoton gitu ya, ganti-ganti potongan-potongan gitu ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan marketing. Marketing. Iya, kadang yang membosankan itu ya memang marketing ya. Tiba-tiba di belakang langsung jualan gitu ya. Nah, orang sekarang itu paling sering kalau berhadapan dengan marketing, yaitu iklan ya. Justru dengan iklan kalau orang itu mencari ya, cari. Kalau nggak ada iklannya, garing nanti nggak ada duitnya. Jadi marketing ini penting banget ya. Bagi yang memang yang orang sukanya direct langsung ya. Memang nggak cocok kalau pakai gaya marketing ya, nggak bisa memasarkan diri. Nah, memasarkan itu tidak, kalau sekarang, zaman sekarang itu tidak langsung to the point. To the point tidak langsung, kamu mau beli ini, nah enggak. Tapi dia samar ya, istilahnya subliminal message ya, apa namanya. Jadi pesan-pesannya itu terselubung gitu ya, pesan-pesannya terselubung. Terselubung gimana? Ya, terselubung ya tidak langsung menawarkan seperti itu gitu ya. Tidak langsung menawarkan barangnya, mungkin dia menyebut keunggulan-keunggulannya gitu ya. Jadi produknya itu nggak langsung disampaikan, tapi caranya bisa disisipkan di pesan-pesan yang lain gitu ya. Di pesan, jadi tiap konten dia sisipkan gitu ya. Ada seperti ini apa namanya, konten-konten video kreator yang fokus di kuliner misalnya, di kuliner. Nah, di kuliner itu ada kalanya mereka menyisipkan pesan-pesan sponsor, misalnya seperti kecap, kecapnya itu disembunyikan. Tapi nggak selalu apa namanya terlihat terlihat itu apa namanya jelas gitu ya caranya menjual mereka. Tapi pesan-pesannya kalau setiap dari kuliner dia akan menggunakan kecap itu terus gitu ya. Emang enak, ada yang ya memang ada yang suka dengan kecap, ada yang enggak. Nah, yang suka inilah yang mereka target ya, target. Sama seperti tadi kucing gitu ya, langsung ditarget itunya. Ini marketing ini penting juga ya. Marketing itu tidak hanya sekedar menjual barang ya, tapi juga menjual jasa. Jasa. Jasa gimana jasa? Ya, jasa-jasa yang terkait dengan kalau sekarang itu ada ini apa namanya pelatihan-pelatihan daring ya. Dulu tahun 2020 kemarin itu banyak sekali pelatihan-pelatihan daring. Hampir tiap hari itu pelatihan daring, gila.
Nah, mereka kemudian mengiklankan diri ya, mengiklankan diri bagaimana dia eh, ini apa namanya punya kemampuan untuk memberi tutorial misalnya, memberi pelatihan daring. Jadi gak heran waktu eh, mereka mengiklankan diri di Facebook gitu ya atau di Google gitu. Nah, mereka cari pasar yang pas gitu ya, pasarnya. Mereka mencarinya di Facebook gitu ya. Di Facebook dan ini terlihat ya kalau kita menggunakan Facebook maka seringkali kan apa lewat di timeline kita yaitu iklan-iklan marketing ya terkait dengan pelatihan-pelatihan. Nah, ternyata pelatihan terus kemudian buku itu ya itu banyak muncul di timeline saya. Timeline saya. Saya berpikir kok bisa ya ini ya banyak yang muncul. Jadi gak hanya satu, banyak ya. Beberapa kali gitu. Setelah saya tahu ternyata itu juga terkait dengan gaya saya mengakses atau menyukai atau sering melihat tweet yang terkait dengan tadi apa namanya pelatihan, gitu, kemudian ada buku, nah itu. Dan kalau marketing itu berbicara ya keren banget lah ya. Dia bisa membius gitu ya. Saya pernah itu terbius ya. Tapi saya belajar dari situ. Ya, pernah apa Pak? Jadi ada buku ya, dia buku itu ditulis oleh penulis itu sendiri, dia mengiklankan diri gitu ya. Nah, bukunya seolah pokoknya keren lah ya, judulnya terkait dengan copywriting juga gitu ya. Nah, ini eh, menarik caranya mengiklankan itu ya. Dari kontennya dia buatkan video sekilas gitu ya. Ini kenapa kamu memilih ini? Tapi iklannya itu enggak kayak iklan MLM kayak zaman dulu gitu ya. Itu yang bikin orang sebel gitu ya. Kalau orang melihat tuh sudah aduh malas banget gitu lah yang mendengarkan itu. Nah ini dia membuat terpikat gitu loh ya. Nah, beda sekarang di media sosialnya gimana caranya supaya orang terpikat gitu ya. Ini ngomongin marketing copywriting, marketing ya bentar ya. Jadi gimana caranya supaya orang terpikat? Ternyata ada banyak ini ya apa namanya copywriting juga gitu ya. Oh gitu ya. Jadi menjelaskannya itu dengan enak gitu loh ya. Dan ini saya lakukan juga ya copywriting. Jadi teman-teman tuh kadang kalau ada artikel atau apa, saya kadang jadi ghostwriter-nya itu ya. Diolah sedikit gitu jadi keren, ya. Jadi cuan. Ya. Jadi keren dan jadi cuan. Ini penting banget ini ya marketing ini. Jadi itulah apa salah satu sambilan ya sambilan. Ya mau nggak mau saya juga harus ngikutin ini ya. Jadi kan Anda itu kalau di rumah nggak hanya sekedar duduk menunggu kuliah saja kan ya. Jadi Anda bisa mengikuti ini, jadi bisa jualan gitu ya. Apalagi sekarang, oh kalau sekarang itu ada muncul istilahnya NFT ya, NFT ya. Yang apa namanya blockchain, terus kemudian apa namanya Ethereum, kemudian apa namanya macam-macam ya itu ya atau metaverse gitu ya. Sekarang lagi ada booming seperti itu ya barang-barang apa saja itu bisa laku gitu ya di situ ya. Nah itu ternyata nggak butuh marketing banyak-banyak. Yang penting Anda langsung pasangkan barang Anda di situ langsung bisa disikat sama orang gitu ya. Sikatnya langsung dibeli sama orang. Belinya pakai apa? Pakai uang. Pakai uang daun kalau orang bilang. Jadi pakai apa namanya? Apa namanya? Blockchain apa namanya? Cryptocurrency. Ya, itu. Itu ya. Gimana caranya supaya bisa mendapatkan keuntungan seperti itu sampai-sampai Gubernur Jawa Barat itu pernah mengiklankan seperti itu ya.
Ini sampean kalau jualan lukisan seperti ini dijual di pasar-pasar seperti ini susah belinya, susah lakunya karena memang pasarnya bukan untuk orang ini ya. Coba sampean masukkan di sana di NFT sana di komunitas mereka akan beli dengan uang Bitcoin gitu ya. Nah, itu kan kelebihan ya. Tapi Bitcoin itu nggak tetap uangnya ya. Kadang bisa rugi, kadang bisa untung gitu ya. Apa namanya nggak pasti gitu ya, goror kalau orang Islam itu bilang goror. Nah ini yang kemudian agak jadi pertimbangan gitu ya. Nah, kalau Anda fokus video kontennya tentang itu mungkin bisa jadi ya. Ada banyak ya yang orang anak-anak muda yang seumuran Anda itu bikin konten, dia bermain Bitcoin ya, duitnya sampai miliaran gitu ya, bagi-bagi duit tengah jalan, jadi seolah-olah jadi apa namanya pahlawan gitu ya, pakai apa namanya suruh gitu ya, pakai dulu suruh kan gitu ya, suruh itu apa pahlawannya Amerika Latin ya, yang ambilin duitnya orang kaya kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, seperti itu zaman-zaman sekarang ternyata muncul ya. Tapi jangan dibilang kalau Bitcoin itu nanti saya bisa dimarahin orang nanti ya. Ada yang namanya masih kontroversial ya, ada yang menyukai seperti itu karena mendapatkan keuntungan, tapi ada yang waduh nggak bisa ini, saya nggak bisa langsung untung banyak gitu ya. Nah itu marketing ini luas banget loh ya, marketing ini luas banget. Brand, jadi video-video yang terkait dengan apa ya pencitraan. Jadi kontennya itu selalu membawa pencitraan, membawa nama brand ya, membawa nama brand, terutama brand yang terkait dengan kontraknya, terkait dengan profesionalnya, ya, profesinya gitu ya, terkait dengan hal-hal yang memang ada imbal balik gitu ya. Gak ada makan siang yang gratis. Ini sih betul ini saya bilang. Gak ada makan siang gratis. Walaupun Anda udah gak usah makan siang aja kalau gitu. Tapi saya ikhlas saja misalnya, itu silakan aja. Tapi jangan sampai kecewa nanti kalau ternyata makan siang gratis ini ada. Ini juga pernah saya alami seperti itu ya, gak ada makan siang. Ya ini terkait dengan brand, jadi istilahnya kayak pencitraan gitu ya, pencitraan penting ini ya. Nah kalau Anda baca di situsnya Universitas Mulia, nah ini yang di bawah adalah brand ini ya, brand. Jadi kayak konten-kontennya itu selalu di judul itu menyebut apa namanya Universitas Mulia. Nah ini gaya-gaya yang biasa saya ambil yang saya pakai ini. Walaupun itu di dalamnya ada dosen, ada mahasiswa, tapi mahasiswa itu adalah di bawah nama universitas ya. Ini penting banget ya karena kita mengangkat nama universitas ini agar dikenal ya di seluruh Indonesia. Dan termasuk kegiatan-kegiatan prestasi mahasiswa, prestasi dosen, ya, prestasi karyawan, semuanya diangkat ya. Nah, ini untuk mengangkat brand. Jadi bukan soal gedung, kalau gedung itu sudah lampau sudah ya, gedung itu sudah lama ya, berdiri ya. Nah, kita bergeser kepada materi yang lain, bukan lagi gedung, bukan lagi keunggulan fasilitas gitu ya. Nah, ini brand ini harus dipikir masak-masak ya. Itu juga dengan Anda kalau bikin konten-konten video seperti itu ya. Fokusnya kemana dulu ini? Anda kalau ahli dalam meramu video, ya, ini di sebelah ini lagi bikin video konten ya. Besok itu ada Disnatalis ya, Universitas Mulia. Nah, ini mereka lagi bikin video. Nah, video ini
ada fokus di situ ya, fokusnya di apa sih tujuannya sampai bikin video itu ya, video tentang traveling misalnya, banyak sekali ya traveling itu ya. Ya, gimana supaya travelingnya itu agak berbeda gitu ya. Biasanya sih memang mengandalkan kamera yang bagus ya. Kameranya harus bagus. Kalau kamera aduh jelek itu kita nanggung banget gitu ya. Tapi bisa juga sih sebenarnya ya. Tapi banyak kan para konten kreator video ya, video itu memang awalnya diawali dari video-video yang jelek gitu ya. Kameranya kamera biasa standar ya, sudah nggak anu lah gitu ya. Tapi tetap dia kemas gitu ya isinya. Kita bisa ingat seperti videonya siapa namanya, Pirsa Besari, tahu ya Pirsa Besari itu kan. Dulu saya ngikuti dari awal itu ya, Pirsa itu. Video-videonya memang video-video apa ya, pokoknya cek-cek gitu lah. Tapi dia ada keunikan gitu ya, ada keunikan di situ. Nah, saya perhatikan waktu itu 2 kali saya follow ya. Begitu saya follow, kok gini, terus saya unfollow lah. Tapi terus muncul di timeline. Apa sih ini? Saya kemudian saya penasaran, saya perhatikan terus, ternyata bagus ya. Ternyata bagus. Akhirnya saya follow sampai sekarang ya. Follow lagi, follow, unfollow, follow lagi gitu ya. Ini karena saya melihat isinya ya, bagus ya bandnya, dan ternyata memang benar ya dia mendapatkan banyak penghargaan gitu ya. Jadi semakin lama semakin booming. Yang kedua video-videonya seperti video ini siapa? Orang naik motor itu siapa namanya? Yang keliling dunia itu siapa namanya? Max Irot. Nah itu juga bagus sekali itu, saya mengikuti itu video-video yang masih jadul banget waktu dia keliling Indonesia di Sulawesi gitu ya, masih pakai video kamera yang punya saya itu ya, itu masih kurang bagus ya, tapi lambat laun editingnya dia makin lama makin canggih ya, makin lama makin canggih dan makin sempurna gitu ya, kelihatan bagus gitu, halus banget, dan special effect-nya juga lumayan. Nah, ini itu brand dirinya ya, ini brand dirinya sendiri, bagaimana dia mengangkat dirinya itu bisa sampai kemudian banyak followernya gitu. Jadi banyak sekali yang saya perhatikan itu mulai dari nol ya, dia nggak punya latar belakang apa gitu ya. Ya sama seperti kita bukan artis gitu. Kalau artis kita nggak ngomongin lah ya. Artis itu biasanya langsung terkenalnya ya karena memang awalnya dari artis ya. Tapi kalau yang video-video yang ada ini ya, kita pelajari mereka, kok bisa terkenal itu dari mana ya. Gitu. Jadi yang kita ambil itu orang-orang yang terkenalnya dari nol ya, dari nol. Penting ini kita pelajari ya, mereka bisa muncul dari nol itu apa kelebihannya, ini penting banget. Tapi kalau orangnya belakangan sudah terkenal, itu agak sulit ya, karena mau nggak mau efek keterkenalan dirinya ya, itu membawa pengaruh kepada audiensnya ya, followernya atau fansnya gitu ya. Membawa pengaruh. Tapi meski demikian tidak selalu demikian ya. Kita bisa lihat ya banyak artis-artis juga yang membuat video tapi followernya sedikit banyak gitu ya, karena memang nggak bisa menjual. Ini penting ini ya, brand copywriting. Yang keempat adalah SEO copywriting. Ini videonya ini juga dikemas ala-ala copywriting ya. Dia mengandalkan SEO. Nah ini juga pernah saya pakai nih ya. Apa ya itu?
search optimization, search engine ya optimization. Jadi ini diterbitkan oleh Google. Google punya gaya pola ya menjaring mana video yang mana konten yang kira-kira bisa menarik SEO. Nah, penting ini ya dilihat dari judul ya. Dilihat dari judulnya. Kedua dilihat dari kategorinya, kategori atau apa itu caption apa namanya, bukan captionnya, apa namanya, tag ya, di tag gitu ya. Nah, diolah dari sana dan harus apa namanya standar gitu ya, harus standar, gak membabi huta ya, orangnya itu sampai tagarnya itu sampai banyak gitu. Itu kan membabi buta ya, malah bikin bosan gitu. Nah, tagarnya itu enggak terlalu banyak gitu ya, paling 5 gitu ya. Lebih dari itu agak sulit gitu ya. Kenapa? Ini orang gila-gilaan kayaknya gitu ya. Jadi tetap standar ya. Dan terutama adalah kontennya ya, kontennya ini juga bagus ya. Nah, kontennya juga diolah. Jadi kontennya digabung biasanya. Jadi kalau videonya itu bercerita tentang kuliah, misalnya kuliah banyak sudah. Nah, kita cari yang hal-hal lain yang ceruknya itu berbeda dan sering dicari orang. Apa itu tentang kuliah? Biasanya tentang isinya ya, isi kuliah itu ya. Jadi kalau cuma Anda menyebutkan kuliah hari ini, kuliah hari ini copywriting, kuliah hari ini tentang video, udah itu aja, nggak bisa orang itu tertarik kan ya. Tapi kalau isinya yang diambil gitu ya, teknik SEO itu akan mencari isinya itu tadi, karena orang akan mencari tentang isi itu tadi. Ya, nah, ini penting banget ini ya. Yang ini ya apa namanya? Saya lihat itu SEO ini selalu berubah ya, selalu berubah sesuai dengan algoritmanya masing-masing. Mereka akan mencari itu, timnya itu ya Pak, Google-nya itu ya. Jadi penting banget kita juga akan mengikuti gaya-gaya SEO ini, SEO. Nah ini. Kemudian ada yang teknikal. Nah, teknikal ini juga hal-hal yang terkait teknis ya. Kadang orang kemudian menggunakan teknikal ini. Apa itu teknikal? Technical copywriting lebih fokus dalam memberikan pengetahuan dalam kontennya, biasanya terkait dengan konten-konten yang teknikal, biasanya produk, layanan. Biasanya itu ya. Jadi seharian ini, mungkin seminggu 2 minggu ini saya mempelajari tentang teknikal ini. Apa itu Pak? Ini tentang caranya membuat faktur, faktur pajak. Ternyata nggak mudah ya membuat faktur pajak itu. Syaratnya juga nggak mudah ya. Kelihatannya gampang gitu ya. Tapi ya ternyata nggak mudah. Ya memang kalau berhasil bisa membuat gampang. Jadi konten-konten yang memuat hal-hal tentang copy teknikal dan di dalam konten itu menyebut biasanya mudah sekali caranya membuat faktur itu gitu ya. Kayak Pak Presiden Jokowi gitu ya, pernah kan beliau menyampaikan pesan ini, mudah sekali kita laporan SPT pajak. Kalau orang tahu seperti itu ketawa terbahak-bahak. Kok bisa? Iya, kalau Bapak Presiden mungkin kalau mengisi gampang aja ya diserahin orang, tinggal dicentang-centang gitu udah. Kita nggak punya orang nih Pak, gimana caranya saya bisa mengisi? Nah, gimana caranya inilah kita penting ini ya, mengerti teknikalnya ini. Jadi konten tentang apa faktur pajak tadi, ngisi SPT, ya, ngisi macam-macam tadi itu juga jadi produk ya, walaupun isinya layanan gitu ya. Nah, itu penting banget itu ya. Nah, tidak banyak ternyata orang yang bisa menyebutkan, membawa materi tentang itu ya. Dan
Kalaupun ada, pasti ada bagian-bagian yang hilang. Bagian-bagian yang hilang. Gimana caranya kok bisa ada bagian-bagian yang hilang? Nah, mungkin dia nggak nyebutin, tapi hanya mengambil menyebutkan sebentar aja gitu, tapi tidak membahas di bagian itu. Gitu. Misalnya gini, saya bercerita tentang memberikan pengetahuan yang mendalam terkait cara kerja, gitu ya. Cara kerja produk apa, gitu. Produk komputer, gitu ya. Ataupun layanan apa. Gitu. Nah, produknya ini saya nggak ngedel-ngedel nggak menjelaskan detailnya, tapi bagaimana cara kerjanya itu ya dari awal sampai proses sampai terakhir sampai outputnya itu berhasil. Gitu. Di dalam menuju keberhasilan tadi ada proses ya, proses-prosesnya menggunakan produk tadi itu. Kadang ada sesuatu yang terlewatkan oleh penjelasan tadi ya. Misalnya gini, saya mau menjelaskan bagaimana membuat e-faktur tadi ya, membuat faktur, gitu ya, faktur pajak gitu ya. Ternyata faktur itu ada nomor serinya ya, nomor serinya ya. Dan kadang kita melupakan nomor seri itu. Caranya bikin faktur pajak adalah begini, kedua adalah begini, ketiga adalah begini, selesai. Gitu ya. Tahu nggak pada langkah kedua itu misalnya di dalamnya itu adalah penjelasan mengenai bagaimana memperoleh nomor seri faktur pajak tadi. Itu yang kadang sering ya. Ini nanti terjadi kalau Anda nggak biasa menjelaskan menggunakan teknikal. Apa itu? Waktu Anda menjelaskan misalnya Anda membuat perangkat lunak nih ya, Anda fokusnya adalah di perangkat lunaknya itu bukan? Bagaimana membuat perangkat lunaknya itu kan ya. Pertama adalah misalnya ngumpulin data gitu. Kedua kemudian kita analisis ya. Ketiga kita desain gitu. Setelah kita coding dan seterusnya sampai jadi perangkat lunak gitu ya. Nah, Anda tiba-tiba langsung biasanya fokus kepada bagaimana membuat perangkat lunak itu. Artinya di tahap-tahap ngumpulin data tadi Anda sering abaikan. Gitu. Padahal itu penting banget gitu ya. Penting banget itu. Sama seperti kalau Anda itu intinya kalau mau membuat sesuatu itu Anda harus pelajari dulu bagaimana sesuatu itu terjadi. Gitu ya. Anda ingin buat aplikasi kedokteran, misalnya, maka Anda harus tahu tentang dunia kedokteran tadi. Ya. Anda mau bikin aplikasi tentang COVID-19 gitu ya, untuk mendeteksi COVID-19, maka Anda harus pelajari bagaimana COVID-19 tadi bekerja. Sehingga Anda bisa mengetahui cara kerja dari COVID-19 itu dan membuatkan sistemnya sesuai dengan cara kerja itu. Jadi itu yang penting ini ya. Jadi Anda jangan langsung bercerita tentang produknya itu tadi ya. Sama aplikasi bikin fakturnya juga gitu. Ini saya lihat. Saya ngomong faktur ini karena ya di kepala saya masih hangat ini ya. Semalaman masih bikinin faktur itu ya. Susahnya minta ampun karena tidak ada tutorial gitu ya, tutorial yang ada sampai saya sampai curiga gitu ya, apa betul memang aplikasi pajakan seperti ini rumitnya kayak gini ini nggak ada tutorial, itu adalah disengaja gitu. Pikiran saya sampai begitu, tapi ternyata memang itu tadi saya harus menangkap ya hal-hal yang tersembunyi tadi ya. Nah ini penting. Makanya kita biasakan tentang teknikal. Menangkap tersembunyi ini gimana? Sekarang ini banyak tutorial-tutorial yang ada di YouTube ya, itu menjelaskan seperti itu. Dia menjelaskannya itu kayak saya gini ya, ngomongnya itu langsung cacus. Bagi Anda yang nggak bisa nangkep ya, tangkap pelan-pelan apa yang saya sebutkan tadi ya, cara kerja, produk dan sebagainya itu dengan menulis ya, dengan menulis. Ini menulis. Nanti ya, setelah mereka selesai ya tutorial selesai, Anda baca ulang lagi apa ini.
Kalau nggak jelas itu ulang lagi itu videonya. Kurang lebih seperti itu untuk memahami video. Begitu juga programming gitu ya. Nah itu juga gitu. Jadi terkait dengan faktor tadi, saya pelajari lagi apa yang lewat dari orang ini ya. Gitu. Di menit beberapa dia bicara seperti ini ya. Saya terus sini, maka saya telusuri apa yang dibicarakan tadi gak kena gitu ya, nggak dijelasin sama dia, gitu ya. Dilewatin begitu saja. Nah, akhirnya ketemu saya menuju ke beberapa referensi yang lain ketemu. Nah, itu ya. Intinya itu ya, penting banget kita harus kalau teknikal ini kita harus mengerti itu dalamnya. Mau produk kecantikan, mau produk teknologi atau produk kesehatan, Anda harus paham dulu semuanya ini yang produk kecantikan itu seperti apa sehingga bisa menjual. Ya. Saya jadi ingat ini ya video kreator KKY ya. KKY ya namanya. Nah, bagus banget itu ya. Kenapa? Caranya menjual ya videonya itu dia meyakinkan. Ya. Ini luar biasa gitu ya caranya menjualnya itu. Nah ini yang mungkin jadi keunikan sehingga kontennya dia akhirnya booming dan sedikit ada kontroversial dikit gitu ya supaya dia booming. Jadi kalau kita terjun ke dalam sosial media itu mau nggak mau kita harus siap terkenal. Harus mau nggak mau kita ada ekstra Andri bisa ngomong dia di TV atau yang siapa namanya Kiki itu punya keahlian sendiri lah. Kalau kita nggak punya keahlian seperti ini ya kita tahu diri lah apa yang bisa kita andalkan untuk berbicara di media sosial. Salah satunya adalah konten tadi teks ya, konten teks, copywriting. Nggak ngerti orangnya, tapi ngerti tulisannya ini penting juga. Jadi yang kita jual adalah itu tadi. Oke lah kalau kita nggak terkenal, nggak sama seperti artis-artis, tapi kita bisa menjual melalui karya kita, gitu ya. Jadi kalau Anda punya keahlian bidang apapun bisa dijual situ. Cuma caranya aja yang penting berbeda, gitu ya. Yang penting berbeda dan ini penting banget untuk Anda ya. Jadi Anda nggak hanya menjual keahlian Anda sebagai sarjana komputer nantinya yang harus bisa membuat. Nah, bagaimana supaya Anda bisa laku juga, gitu ya. Bukan sekedar dari sarjana komputer misalnya, gitu ya. Penting banget nih. Teknologi atau produk apapun yang bisa Anda jual, gitu ya. Mungkin itu saja sih ya dari sini ya. Jadi saya ambil video tadi ya, dari ini semua ya. Ini semua ya. Jadi ada tergantung dari tujuannya ya. Pak, ini kalau gimana kalau kita gabung-gabung semuanya? Hancur. Kalau menurut saya hancur ya kalau digabung-gabung gini. Anda boleh ambil semuanya, cuma kontennya memang khusus untuk beberapa orang di sini ya. Jadi baiknya kalau sampean bikin akun video konten kreator gitu ya, itu kalau ini ada cara-cara ini ada terapkan masing-masing di tiap-tiap akunnya, tiap-tiap akun. Nah untuk direct response misalnya, apa itu direct response ya, ya yang biasanya langsung mengarahkan orang nggak harus selalu ya seperti kucing tadi orang itu langsung mengarahkan jadi senang dengan kucing gitu ya, itu penting juga ya. Jadi apa namanya khusus gitu ya, jadi ya ini ambil khusus jadi bikinkan akun sendiri nggak apa-apa, banyakin akun nggak apa-apa, mana akunnya kira-kira booming duluan itu yang bisa kita kembangkan lagi gitu ya. Ini ya. Kemudian marketing, copywriting juga penting banget ya. Kita belajar untuk menjual diri kita deh, menjual diri kita dulu lah. Seperti saya gitu ya. Ini itu menjual dari tulisan, ya, menjual dari tulisan.
Dan ketika orang itu tertarik kemudian menghubungi saya, nah itu baru efek dari, tapi itu nggak sebentar ya, lama. Ada rekodnya memang cukup lama. Jadi saya belajar itu juga lama. Ada istilahnya itu kita menjadi master itu butuh seni untuk mempelajari itu semua. Seperti Michael Jordan gitu ya, pemain basket itu ya, dia hampir 1000 kali gagal memasukkan bola langsung gitu ya, misalnya. Tapi dia mempelajari itu apa polanya gitu ya, sehingga dia bisa terkenal dari apa yang dia lakukan itu. Dia menjadi master, dia istilahnya art of mastering, seni untuk menjadi master, seni untuk belajar, seni untuk menjadi marketer. Nah, itu penting banget ya. Ada istilahnya learning of learn. Jadi belajar bagaimana kita belajar ya. Belajar bagaimana kita belajar. Belajar terus ini selalu konsisten, butuh waktu yang lama. Dan ingat ya, butuh guru. Nah, Anda jangan mengabaikan guru. Guru ini penting banget ya. Siapapun bisa menjadi guru ya. Termasuk saudara Anda, termasuk lingkungan Anda, orang tua dan sebagainya, adik. Nah, nanti kalau Anda punya anak ya, Anda juga akan berguru pada anak-anak Anda. Berguru tentang apa itu Pak? Berguru bagaimana Anda merawat anak-anak itu, nah, mengasuh anak-anak itu, supaya anak-anak menjadi harapan orang tua yang dibanggakan. Ini penting ya, penting banget. Jadi kita nggak bisa ngeremehin gitu ya, nggak bisa ngeremehin hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh. Ini dasar-dasar ya, kita ambil copywriting nanti untuk bikin video ya. Videonya ini apa namanya? Saya masih lihat mahasiswa itu pakai tools ya yang berbayar, kemudian yang berbayarnya itu seperti di hack seperti apa gitu, di crack gitu ya. Mungkin dulu kita, nah sekarang ini banyak pilihan ya, banyak pilihan. Apa itu pilihan Pak? Pilihannya ini apa namanya? Sekarang saya kemarin pakai ini apa namanya? Filmport ya, Filmport. Pak, bagus banget ini ya, Filmport. Ini dari Windows ya, dari Windows. Ada yang punya ini ya. Jadi ini banyak sekali fungsi-fungsi yang disediakan dan ini gratis semuanya ini. Bisa bikin untuk apa namanya, video macam-macam lah, baik itu untuk TikTok, baik itu untuk YouTube ya, yang sudah disunting juga. Memang suntingannya sederhana ya, namanya yang gratis ya, tapi ada yang bayar di situ, yang kontak ya. Nah ini bagus banget gitu ya, menurut saya sih ya. Tapi kalau untuk Anda kurang sip ya silakan aja. Ada mahasiswa itu lebih jago ya, jago pakai video editor seperti ini ya, teman saya yang di sini Universitas Mulia, canggih banget ya, video editingnya luar biasa. Dan saya tertarik, saking tertariknya saya berani untuk membelinya ya. Memberinya project untuk dikerjakan dan berapa harga projectnya itu saya bayarkan. Nah itu ya sering saya lakukan. Kadang juga begitu dengan yang lain, bukan hanya bidang itu tadi ya teknologi, tapi juga hal-hal lain seperti misalnya bikin gambar rumah ya, desain rumah gitu ya. Saya pernah bikin rumah ya, desain rumah, dan saya ini apa namanya, dipertemukan dengan teman yang bisa gambar rumah bersama RAB-nya, teknik sipil apa. Tapi dia sarjana arsiteknya. Dia gambarkan itu, berdasarkan itu tadi saya bisa memperkirakan harga dan itu saya bayar gitu. Dan lumayan, bayarannya gede lah. Per meternya berapa gitu, 15.000 buat 100.000. Jadi semuanya total itu 1,5 misalnya. Itu desain untuk tipe rumah sederhana aja, belum yang bertingkat-tingkat. Jadi dihitung per meter perseginya. Ya,
luar biasa ya itu ya, cuma gambar doang, kelihatannya gampang ya. Bagi dia mungkin gampang nih gambarnya. Ini proyek abal-abal, dia tulis gitu ya, proyek abal-abal. Oh, nggak ada tulisannya di file yang diserahkan ke saya. Oh ini kok dijadikan proyek abal-abal, padahal sudah dibayar ya, mungkin bisa jadi bayaran yang saya berikan kecil gitu ya. Bagi dia mungkin ada yang lebih besar dari itu. Nah, kenapa tidak itu bisa Anda jadikan objek ya untuk jual sekarang ini ya? Karena sekarang ini caranya menjual juga lebih dekat dengan kita. Kita nggak perlu lagi menjual di tengah jalan, ya, nggak perlu bawa poster-poster gitu ya. Nggak perlu buka lapak di tengah jalan, pinggir jalan, bawa mobil gitu ya, pasar-pasar. Tapi kita bisa mempromosikan di tempat-tempat yang ada di genggaman kita sendiri ya. Pakai apa itu media sosial, dari sosial media ya. Ya mungkin itu saja dari saya sesi ini ya. Saya belum ada tugas akhir ya. Sebenarnya ada sebenarnya, tapi waduh kemarin saya tinggal banyak hal-hal yang perlu saya tinggal. Jadi saya nggak bisa kasih tugas akhir. Oke deh, biasa aja deh ini kelasnya mungkin sampai akhir. Dan sesi video konten ini mungkin kita selesaikan di sesi terakhir ini ya, 2-3 pertemuan lagi, kemudian ada tugas untuk Anda membuat video konten ya, di minggu-minggu terakhir menjelang minggu tenang gitu ya. Jadi itu ya, jadi ini contoh toolsnya yang bisa kita gunakan gratis ya, jadi Anda nggak perlu pakai yang ada watermarknya kayak KineMaster atau Filmora atau apa itu ya, yang ada itu karena saya pakai yang gratis, versi gratis ini salah satunya adalah Filmport nih. Ini bisa Anda unduh di Microsoft Store, di store-nya Microsoft ya. Dapat diinstal. Lumayan gede ya. Spesifikasi di laptop saya mungkin bisa jadi acuan yaitu Core i5, kemudian RAM-nya 8 GB, bisa ditambahkan kalau Anda boleh nambah kalau kurang ya. Kemudian ya itu aja sih, artisnya kecil aja, artisnya pakai SSD ya, jadi mungkin agak cepat, jadi mungkin agak ngatasi. Tapi kalau pakai laptop yang spesifikasinya rendah, jadi sudah coba di satunya laptop Asus. Ya, buka aja udah potong ya, apalagi kalau rendering kemudian potong-potong video udah susah sangat banget. Terus pernah saya alami ya, kalau pakai itu video editing bisa jalan sampai 8 jam, lama banget gitu ya, ngumpulin foto-foto, kemudian kita potongan-potongan video, kemudian kita susun, kita paskan suaranya supaya ucapan-ucapannya juga sama, dan itu kita potong-potong video yang cuma 2-3 menit. Editingnya bisa sampai 8 jam, kan nggak kurep ya, nggak worth it. Baik, itu aja dari saya. Ada yang ditanyakan mas-mas mbak-mbak? Saya ngobrol aja ya ini ya. Sesi-sesi terakhir adalah ini bikin video. Jadi kita awali dulu dengan tujuan nanti kita bikin video. Kita pakai copywriting juga. Jadi teks-teks di bagian video kita susun dengan cara yang rapi gitu ya, sesuai dengan tujuannya. Ya, cara ada di bagian-bagian video itu harus menjelaskan. Jadi jangan sembarang video kemudian diupload. Ya memang kadang kalau kita melihat seperti di Indonesia mungkin yang cari-cari yang agak ringan-ringan gitu ya, nggak berat-berat gitu ya. Yang lucu-lucu gitu sering jadi banyak yang mengakses sehingga sering booming. Ini sampai kaget juga, itu video potongan-potongan itu sampai ada yang viewernya 2 juta dalam waktu 2 minggu. Jadi luar biasa itu ya. Apa yang bisa menyebabkan? Padahal kalau kita lihat videonya itu potongan-potongan dari video-video yang ada sudah di luar, dia tinggal kumpulkan lagi. Terus kemudian entah kenapa kok bisa booming gitu ya. Nah, ini ternyata ada SEO-nya juga, SEO-nya juga. Jika dia langsung muncul di timeline tiap orang, ya, timeline orang.
Jadi kayak Google-nya itu tertipu gitu ya. Nah, padahal kalau diklik ya, ini video-video lama ini, kenapa kok bisa booming gitu ya. Nah, itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dari sini ya. Barangkali masih ada pertanyaan lagi. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak.